Halo, 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 nama saya Gloria. Saya senang sharing sama kamu tentang gaya hidup minimalis dan pengembangan diri. Gimana kita memaksimalkan hidup kita untuk kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. So, hari ini saya mau share sama kamu gimana sih caranya supaya kita bisa tetap konsisten jalani hidup minimalis. Yuk, kita simak. Yang pertama, miliki mindset yang benar. Mindset kita tentang gaya hidup minimalis ini mesti benar dulu. Hidup minimalis adalah tentang hidup dengan penuh kesadaran. Kita yang tahu apa yang penting buat kita. Jadi karena itu kita mesti tahu nih, fokus kita itu harus diarahkan kemana. Kepada hal-hal yang penting dalam hidup, kepada hal-hal yang bisa menambah value, memberikan value lebih dalam hidup kita. Bisa berupa keluarga, pekerjaan, hobi. Apa sih yang penting buat kamu? Fokus dulu ke situ. Yang kedua, buat aturan kamu sendiri. Dalam hidup minimalis itu nggak ada ground rules-nya atau aturan bakunya yang harus diikuti banget gitu. Misalnya, kamu harus punya kurang dari 100 barang, baru kamu bisa dibilang seorang minimalis. Nggak gitu. Kamu harus pakai baju setiap hari warna hitam aja atau warna putih aja, baru kamu bisa dibilang seorang minimalis. Nggak gitu juga. Kamu nggak harus hemat setengah mati baru kamu bisa dibilang seorang minimalis. Nggak gitu. Jadi kamu sendiri yang tahu kan kemampuan kamu seperti apa. Jadi jalani aja sesuai dengan yang cocok buat kamu gitu. Do what feels right for you. Gak usah dengerin apa kata orang, gak usah ikutin apa yang orang lain buat. Jadi jalani hidup minimalis dengan santai aja, sesuai dengan kemampuan kamu. Apa sih yang bisa bikin kamu bahagia? Ya udah jalani aja sesuai dengan itu. Apa sih yang bikin hidup kamu jadi terasa ringan, terasa menyenangkan? Nah itu tepat tuh, seperti itu aja jalaninya. Dengan menjalani gaya hidup minimalis sesuai sama apa yang kamu bisa, sesuai versi kamu sendiri, kamu gak akan berat menjalaninya. Jadi kamu bisa tetap konsisten kan? Yang ketiga, cari inspirasi. Baca buku tentang minimalism, dengerin podcast, nonton YouTube. Gimana caranya kamu bisa tetap termotivasi gitu. Jaga motivasi kamu untuk bisa tetap konsisten jalani hidup minimalis. Berikutnya, biasakan diri dengan kondisi tidak nyaman. Melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan itu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi sebetulnya, sedikit ketidaknyamanan itu bisa membuat kita lebih bahagia nantinya loh. Contoh nih misalnya, kita habis makan, cuci piringnya langsung. Jangan biarin piringnya itu ada di wastafel begitu aja. Kamu akan lebih bahagia nantinya. Kenapa? Karena kamu gak perlu lihat cucian piring yang terus bertumpuk. Atau pada saat kamu nanti pengen makan lagi, kamu langsung ambil piring yang bersih. Gak perlu cuci piringnya lagi gitu kan. Contoh lain lagi misalnya, barang-barang dikembalikan ke tempatnya. Kalau seandainya kamu nggak biasa melakukan itu, barang taruh sembarangan, hati kamu jadi nggak tenang. Duh, tuh sepatu nih belum dibalikin lagi ke tempatnya, kayak begitu misalnya. Kan lebih enak, lebih tenang kalau seandainya begitu selesai dipakai, sepatu taruh lagi di tempatnya misalnya gitu. Jadi kamu hatinya lebih tenang, rumah lebih rapi gitu kan. Memang nggak nyaman sih mungkin awal-awalnya, tapi lama-kelamaan kamu akan terbiasa kalau lama-lama melakukan hal-hal yang tidak nyaman ini. Berikutnya, lakukan proses decluttering. Mulai pilah-pilah barang-barang yang kamu punya. Ada nggak barang yang masih bisa dijual lagi? Atau apakah barang ini bisa didonasikan? Atau barang ini harusnya dibuang aja gitu. Kita yang pilah-pilah nih barang-barang kita. Kita mesti bisa berpikir begini, barangkali barang yang di rumah kita selama ini nggak dipakai, cuma ditaruh aja di lemari, ternyata bisa membawa kebahagiaan buat orang lain. Jadi kita mesti bisa berikan barang-barang ini buat orang-orang yang membutuhkan barang itu lebih daripada kita sendiri. Yang keenam, sederhanakan keputusanmu. Untuk hal-hal yang bersifat non-esensial atau yang tidak terlalu penting, sederhanakan aja keputusan kamu. Jadi seperti yang saya pernah ceritakan di video yang ini, saya pernah bilang bagaimana otak kita itu jadi cepat lelah kalau kita harus membuat berbagai macam keputusan sepanjang hari gitu ya. Makanya orang-orang tokoh-tokoh dunia yang jalani hidup minimalis seperti Mark Zuckerberg, Steve Jobs, kemudian Barack Obama, mereka nggak mau pusing soal hal-hal yang nggak esensial gitu. Kayak misalnya mau pakai baju apa hari ini, mau makan apa hari ini, mereka nggak mau pikirin itu. Makanya mereka pakai baju itu aja. Nggak apa-apa, karena menurut mereka tuh harus bikin keputusan-keputusan yang sangat penting. Mereka nggak mau bikin otak mereka jadi lelah. Jadi kita pun mesti begitu. Kita seandainya lemari kita isinya adalah pakaian-pakaian kesukaan kita, pakaian-pakaian favorit kita aja, kita kan nggak usah pusing mau pakai baju yang mana gitu kan. Nggak usah mikir harus pakai yang ini atau yang itu, ya nggak usah, ya udah ambil aja langsung pakai. Itu juga udah bisa bikin kita jadi lebih tenang gitu.
uh, kayak bikin meal plan juga bisa sama. Kita bikin mau makan apa ya sepanjang minggu ini, udah kita rencanakan sebelumnya. Itu lebih gampang buat kita mengambil keputusan. Jadi nggak usah pusing, aduh makan apa ya hari ini, jadi puyeng gitu pada saat kita nyari-nyari makanan di aplikasi online. Jadi ya sederhanakan aja semua keputusan yang kita buat, supaya kita membuat otak kita jadi lebih berfungsi dengan baik. Pelan-pelan aja, dibawa santai aja ya. Proses hidup minimalis ini jangan dilakukan buru-buru. Memang ada sih orang-orang tertentu yang begitu dengar tentang gaya hidup minimalis terinspirasi untuk berubah dan kemudian langsung melakukan decluttering secara buru-buru gitu. Tapi kalau saran saya sebaiknya jangan terburu-buru supaya kamu jangan nyesel. Misalnya kamu udah mulai buang-buangin barang-barang kamu, baru sadar, aduh ternyata saya perlu barang itu, kenapa saya buang? Akhirnya kamu jadi kesel dan udah deh malas deh jalani hidup minimalis dan gini, ternyata gue harus beli lagi malah jadi lebih mahal gitu. Jadi sebaiknya jangan buru-buru, di enjoy aja prosesnya. Kemudian jangan juga dibuat jadi stres. Misalnya ada orang rumah yang belum bisa menjalani hidup minimalis seperti kamu, jangan paksakan. Jangan sampai ada orang tua misalnya, atau pasangan kamu, atau anak kamu yang belum bisa menjalani hidup minimalis, kamu buang-buangin aja barang mereka, ntar jadi ribut, jadi stres kan. Sebaiknya kamu bisa jalani proses itu sendiri aja. Barang-barang kamu aja dulu yang kamu decluttering gitu. Jangan bikin jadi tambah stres karena kamu harus ribut sama orang rumah yang belum bisa menjalani hidup minimalis seperti kamu. So di-enjoy, dinikmati prosesnya. Saya harap video hari ini bisa membantu kamu untuk bisa konsisten menjalani gaya hidup minimalis. Kalau kamu suka video-video tentang hidup minimalis, kamu bisa nonton video-video di sini. Saya udah siapin playlistnya. Kemudian kalau kamu subscribe, kamu bisa subscribe dengan klik foto yang ini. So, thank you for watching. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Bye!